Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wartini selaku konselor sekolah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran daring. Daring sendiri merupakan pembelajaran yang apa? Pembelajaran yang menggunakan metode interaktif berbasis internet. Dalam pembelajaran daring itu terdapat dua hal. Yang pertama manfaat, yang kedua adalah dampak negatif. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke. Mari kita bahas mengenai dampak positifnya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kapasitas belajar lebih banyak. Jadi karena pandemi COVID ini yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan ya seperti ini. Dampaknya seluruh sekolah harus belajar di rumah dengan metode daring ini. Jadi dengan demikian anak-anak memiliki waktu yang cukup banyak di rumah untuk belajar. Biasanya kan di sekolah dibatasi setiap jam harus ganti mata pelajaran, tapi kalau di rumah anak-anak akan memiliki banyak waktu untuk belajar melalui internet tadi. Oke. Yang kedua, membantu menjaga perilaku disiplin. Oke. Tentunya dalam pembelajaran daring ini masing-masing tugas itu dikumpulkan harus tepat pada waktunya. Jadi anak-anak belajar disiplin, disitulah kita menilai anak-anak itu disiplin atau tidak, atau kita menilai diri kita, kita sudah termasuk anak yang disiplin atau belum. Nah, saat inilah kita akan menguji kedisiplinan kita, menguji kedisiplinan anak kita. Oke, begitu. Jadi harus tepat tuh. Untuk yang ketiga, menjaga otak tetap berkembang. Oke. Jadi selama di rumah aja, slogan dari pemerintah di rumah aja, kita tidak hanya duduk diam gitu. Dengan adanya daring ini akan memperluas pemikiran kita, pengetahuan kita melalui internet tadi. Melalui internet tadi supaya apa? Pengetahuan kita supaya lebih luas. Saat nanti kita masuk sekolah, kita akan memiliki hal-hal penemuan-penemuan baru yang kita dapatkan dari belajar tadi gitu. Jadi otak kita akan tetap berkembang gitu. Dan yang keempat, anak akan tetap bahagia. Jadi selama di rumah anak-anak itu tidak merasa tidak bosan karena sama saja di sekolah tetap belajar dan mengerjakan tugas, hanya bedanya menggunakan fasilitas internet bukan belajar seperti biasa tatap muka dengan guru seperti itu, tidak. Di sini juga anak-anak tetap bahagia meskipun di rumah dia bisa video call dengan guru, dengan masing-masing guru mata pelajarannya untuk menyelesaikan tugasnya. Hal-hal yang tidak tahu bisa apabila di internet tidak ada bisa ia tanyakan langsung kepada gurunya masing-masing gitu. Lalu yang keenam, mengidentifikasi gangguan tubuh kembang anak. Belajar di rumah memang kurang enak, mau bagaimana lagi. Ini kesempatan orang tua untuk apa? Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi anaknya. Misalkan anaknya kurang bisa membaca, kurang mampu untuk menghafal, kurang mampu untuk mengenali warna. Nah, itu yang menjadi nilai positifnya. Jadi orang tua akan lebih mampu mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sang anak, begitu. Lalu yang keenam, mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri. Jadi adanya pembelajaran daring tersebut, orang tua akan mampu menggali potensi diri yang ada pada anaknya masing-masing, dan anak tersebut juga akan memiliki banyak waktu untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, karena
dari sejak dalam kandungan, anak itu sudah diberkati dengan yang namanya potensi diri. Tuh. Jadi setiap anak itu tidak ada yang bodoh, semua anak pandai. Hanya saja terkadang beberapa persen orang yang secara tidak langsung tahu potensinya itu apa dari kecil itu. Ada juga banyak orang yang apabila tidak digali potensinya itu tidak akan tahu, tidak akan muncul, dia akan masih berkembang seperti yang ada, seperti yang dulu gitu. Layaknya sumur. Air tidak akan ada air apabila tanah itu tidak digali gitu. Digali pun terkadang tidak keluar airnya, maka harus berusaha menggali dan pindah ke tempat lain. Seperti itu. Kita harus mencoba berbagai hal supaya anak kita itu, supaya kita atau kita mengetahui bakat yang ada pada diri kita, potensi diri. Karena potensi itu sangat penting bagi kelanjutan hidup kita. Apabila kita memiliki potensi, maka kita akan bisa bisa hidup dimanapun berada. Karena potensi diri sangat penting. Tuh. Lalu selanjutnya yang ke-7, menjaga kebersamaan dengan orang tua dan anak. Jadi begini, pandemi COVID ini dalam proses pembelajaran daring, orang tua terkesan bosan. Orang tua terkesan bosan karena apa? Mereka bekerja hanya sedikit waktunya, tidak seperti biasanya ya, tidak bisa menjalankan rutinitas seperti biasa, sehingga lebih banyak waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Dan biasanya orang tua itu menganggap bosan sekali di rumah. Tapi beda dengan sang anak. Saat ia banyak waktu di rumah, ia akan merasa nyaman. Merasa nyaman karena apa? Karena orang tua itu merupakan sumber kebahagiaan bagi mereka. Setelah saya teliti, saya telaah dari sekian ratus anak itu dari tahun ke tahun sampai tahun berikutnya, apa yang terjadi? Memang benar, perhatian dari keluarga, orang tua dan keluarga itu sangat penting bagi anak. Banyak anak yang mengalami tingkat kecemasan tinggi karena kurang adanya perhatian dari orang tua. Nah, saat pandemi belajar daring ini, semoga kita semua ditingkatkan kesadarannya untuk kebersamaan, kerukunan dalam keluarga, supaya hubungan antara keluarga harmonis, sehingga tumbuh kembang anak itu menjadi baik, sehingga anak bisa belajar dengan baik, perilakunya tumbuh dengan baik. Jangan sampai dengan adanya pembelajaran daring malah tidak baik, itu jangan sampai, karena mereka memiliki banyak waktu di rumah. Untuk anak sendiri pasti akan sangat bahagia. Itu tadi. Jadi yang terpenting dalam proses pembelajaran daring ini adalah menggunakan hati. Apabila hati nurani kita bersih, baik, pasti akan menjalankannya ya fine-fine saja, nikmat saja. Dan dampak negatifnya sendiri tadi sudah membahas mengenai dampak positif. Sekarang kita membahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya bisa berupa mengakibatkan mata lelah ya, karena kita belajar dengan handphone terus, mengakibatkan mata kita lelah. Itu bisa kita atasi dengan saat belajar hanya beberapa waktu saja, setelah itu istirahat dulu gitu. Kita bisa atasi dengan begitu. Selanjutnya memang untuk daring sendiri kita akan lebih boros kuota. Nah itu sebenarnya sih no problem untuk perkembangan untuk pengetahuan yang lebih luas sih nggak masalah sebenarnya ya. Dan juga ini sangat merepotkan bagi anak-anak yang memang belum punya handphone gitu.
merepotkan anak-anak yang belum punya handphone, tapi bisa diatasi dengan cara belajar dengan teman, meminjam handphone teman, atau bisa iuran dengan dia saat menggunakan datanya begitu. Jadi semua bisa diatasi, semua akan baik, berjalan dengan lancar. Oke, mengenai daring saya rasa cukup. Semoga anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik setelah bisa kembali lagi ke sekolah, seperti belajar di sekolah seperti biasanya. Semoga kalian semua bisa hadir dengan wawasan yang lebih luas dan jiwa yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga